Keberadaan pasar-pasar modern di kota Tangerang Selatan mulai menggeser keramaian pengunjung di pasar tradisional. Kenyamanan fasilitas serta kebersihan menjadi salah satu faktor pembeli lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern. Tapi, tidak sedikit juga masyarakat yang masih memilih pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dikarenakan harga yang ditawarkan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa pasar modern yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan sendiri memiliki beberapa pasar tradisional, di antaranya Pasar Ciputat, Pasar Jombang, Pasar Serpong, Pasar Bintaro II, dan Pasar Pamulang. Dari beberapa pasar yang telah disebutkan tadi, sebagian besar kondisi kebersihannya hampir serupa. Seperti contohnya kondisi di wilayah Pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Setiap harinya, banyak sekali tumpukan sampah yang dibiarkan tidak terangkut, sehingga berserakan di kios-kios dan menyumbat saluran air. Agak sedikit berbeda halnya dengan kondisi kebersihan di beberapa pasar modern yang tersebar di kawasan Tangerang Selatan, seperti Pasar 8 Alam Sutra, Pasar Kelapa II, Pasar Paramount Modern, dan terakhir yaitu pasar yang selalu ramai akan pengunjung baik pada hari libur maupun hari kerja, yaitu Pasar Modern Bintaro yang terletak di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Area yang cukup luas, kios-kios yang berderet dengan rapi, dan berdekatan dengan pusat berbelanja menjadi alasan mengapa pasar ini selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bintaro untuk mencari bahan makanan, hingga perlengkapan lainnya. Kondisi yang terlihat di sepanjang lorong pasar modern Bintaro pun cukup rapih dan jarang ditemukannya sampah dagangan yang berserakan atau tertimbun di sudut jalan. Namun, apakah hal ini menandakan bahwa para pedagang di pasar modern dapat mengelola limbah organik dengan benar dibandingkan dengan para pedagang di pasar tradisional? Atau hal ini hanya merupakan faktor dari kualitas maupun kuantitas para petugas kebersihan yang terdapat pada dua pasar tersebut yang memiliki perbedaan? Mesti ada yang dibuang. Itu kira-kira kalau sehari itu jumlahnya berapa ya Bu kalau boleh tahu? Ya nggak banyak sih, saya kalau buang nggak banyak, paling sekitar sekilo sehari. Berarti sehari itu sekilo. Iya. Ini biasanya kan sebelum kita melakukan pemajangan barang gitu, kita meneliti barang-barang yang bagus dulu gitu kan. Kalau untuk berapa kilonya untuk terbuangnya kita nggak terlalu ini dihitung ya, karena kita nggak gimana ya. Dalam arti di sini kita setelah ada barang busuk gitu ya, terus kita mungkin diolah lagi kembali, dibikin kayak contohnya kayak bikin jus gitu lagi, didaur ulang lagi gitu. Oke, berarti untuk bahan makanan yang memang ternyata udah mau ke arah busuk itu. Iya, ke arah busuk kita pilihin, kita sortir gitu kan, terus kita olah lagi menjadi barang yang lain kayak buat jus kayak gitu. Oke. Berarti untuk biar nggak kebuang diolah sendiri. Oke, berarti Kita kan makanin anak banyak saya buat karyawan para. Oke, berarti. Pada dasarnya gini ya, kalau untuk buah yang agak mungkin kurang bagus, kalau kita melakukan penyortiran gitu lebih dahulu. Terus kita di sini kalau bisa sih semaksimal mungkin kita menjual barang yang kualitasnya emang bagus, yang laku kualitas juga. Bahkan kalau sampai kita melakukan penjualan sesuai kecewa juga kan ya pendapatnya kita juga. Jadi kita bisa dalam usaha ini kalau bisa semaksimal mungkin kita melakukan yang terbaik lah. Ya, kalau di sini harus coba baik aja. Kalau nggak bagus nggak laku. Oh, berarti di sini mayoritas konsumen itu pengen kualitas makanan yang segar, berarti kalau misalnya yang nggak segar ya udah berarti nggak laku dan akhirnya pada akhirnya ibu yang makan sendiri ya. Iya. Biasanya sih gini ya, kalau seandainya ada barang, mungkin di sini ada barang yang namanya barang nggak ada, nggak mungkin mulus semua gitu kan, kayak keos gitu. Di sini kita kalau seandainya punya barang seperti itu, biasanya sih bilang kalau bisa kan, cuman kita di sini
Indonesia sendiri adalah negara penyumbang food waste dan food loss terbesar kedua di dunia. Hal ini dikarenakan populasi masyarakat yang kian meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan akan bahan pangan pun ikut mengalami peningkatan. Pasar merupakan tempat di mana bahan pangan dari berbagai daerah seperti perkebunan, pertanian, hingga peternakan bertemu dan bersatu padu. Dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan makanan organik, membuat para pedagang pasar terus menambah pasokan akan bahan makanan tak terolah seperti sayur-sayuran, buah, dan daging, yang jumlahnya kadang melebihi kuantitas yang dibutuhkan. Hal ini membuat bahan makanan tersebut menjadi tertimbun dan akhirnya dapat membusuk jika disimpan terlalu lama. Belum lagi kecacatan akan rupa bahan organik tersebut yang kurang sempurna, membuat masyarakat enggan untuk membelinya dan terpaksa akan terbuang sia-sia. Hal inilah salah satu faktor munculnya fenomena food loss di Indonesia. Ya ada juga sih banyak, soalnya kan namanya di pasar ya, berbagai macam pedagang juga banyak macam-macam dijual-jual buah-buah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau memang lagi butuh-butuh banget ya ada pertimbangan, ya ambil aja kalau lagi ini ya cari-cari yang bagus-bagus deh. Kalau misalnya ada bentuk buah sama sayur yang tidak bagus, apakah Anda tetap akan membelinya? Kalau terpaksa udah nggak ada lagi yang lain dicari-cari ya udah beli aja. Kalau masih ada bisa cari yang lebih baik ya cari yang lebih baik. Iya pasti sih, pasti saya pilihin yang inilah, yang yang sebaik mungkin gitu. Paling nggak bisa supaya tahan lama juga gitu. Kalau di pasar sih kan pilihannya juga banyak ya. Jadi kalau misalnya kalau buah-buahan atau sayuran pasti kita perlu sih. Jadi kalau kadang-kadang kita dapat yang nggak bagus ya tetap aja kita pasti beli lagi gitu. Kalau misalkan gitu misalkan aku mau nanya sedikit aja sih. Kan untuk maintain bentuknya supaya bagus, itu kira-kira ada syarat tersendiri? Oh, kalau saya biasanya begitu pulang langsung dicuci semua, dibersihin dan disimpannya di ada cara tertentu gitu ya. Saya pelajari juga. Jadi kalau sayuran itu dialasin pakai kain atau pakai tisu terus di tempat tertutup itu lumayan. Food loss adalah jenis sampah yang berasal dari bahan makanan yang masih mentah dan belum diolah namun terbuang begitu saja. Mayoritas penduduk di Indonesia juga masih belum begitu memahami cara bagaimana mengelola limbah yang berasal dari bahan organik tersebut agar tidak tertimbun dan akhirnya dapat merusak lingkungan jika tidak segera ditangani. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi yang tepat kepada masyarakat akan permasalahan sampah pasar dan potensi pemanfaatannya, serta bagaimana cara mengurangi isu food loss dengan kegiatan penyuluhan di pasar modern maupun tradisional, dan diikuti oleh pengelola pasar dan para pedagang di pasar untuk selalu mengelola sampah sisa bahan organik yang tidak laku terjual agar tidak menjadi limbah makanan.